Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini. Di laman resmi ID Food, Sylvester tercatat sebagai salah satu komisaris independen. Baik jabatan, baik proyek, dan sebagainya. Saya seorang usahawan, dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah. Ini barang, ini orang belum pernah dieksekusi 1 hari pun. Kok enak banget dia ya, bisa minta amnesti. Kalau diberikan, wah rusak negara ini, nggak perlu lagi ada hukum. Kenapa? Tegaskan, Sylvester, kamu jangan gede badan saja. Ya, dalam sebuah diskusi TV dengan saya, kau akan kesatria, kau akan taat hukum. Sekarang kau taati hukum, datang ke Kejari Jakarta Selatan, serahkan tangan kau. Ya, bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali dengan judul saya ini, Sylvester Stallone. Sylvester Matutina ini terkapar, terduduk, terjerembab, dijadikan senjata oleh Roy Suryo untuk menghancurkan Jokowi tentang ijazah palsunya ini. Apakah akan membuktikan kepalsuan? Bukan itu ceritanya. Dalam hal ini, Roy Suryo menjadikan senjata Sylvester Matutina ini untuk melawan kriminalisasi oleh kepolisian. Kenapa saya katakan kriminalisasi oleh kepolisian? Nah, begini kawan-kawan. Hari ini kan Roy Suryo dan kawan-kawannya semuanya, termasuk Abraham Samad, kan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi yang bisa jadi tersangka nantinya dengan ijazah palsu. Tapi mereka mangkir. Kenapa? Dan mengatakan bahwa ada hal yang penting yang diurus mereka. Apa itu hal yang penting? Persiapan kemerdekaan negara kita ini. Peringatan kemerdekaan kita ini. Ya, itu lebih penting daripada harus mentersangkakan kami. Nah, itu kata Roy Suryo. Tapi kita dengarkan aja cerita pengacaranya ini ya, supaya lebih jelasnya. Nanti ada yang diselipkan sebagai senjata oleh Roy Suryo tentang Sylvester ini. Kenapa ini jadi senjata oleh Roy Suryo? Ini agak menarik ceritanya kawan-kawan. Di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian, kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Terutama panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Kenapa saya katakan melawan kriminalisasi dari pihak kepolisian? Karena begini kawan-kawan, Jokowi mengatakan bahwa dia tidak melaporkan orang. Orang-orang ini tidak dilaporkan oleh Jokowi, kok dipanggil oleh kepolisian? Seharusnya kasus pencemaran nama baik itu langsung tunjuk orangnya. Jokowi harus tunjuk orangnya. Si Anu yang mencemarkan saya, si Anu yang mencemarkan saya. Tapi ini Jokowi mengatakan tidak menunjuk orangnya, hanya melaporkan peristiwa. Ini kan lateyung namanya, dan polisi yang mencari-cari siapa itu orangnya, dan polisi yang memanggil saksi. Ini tidak perlu dipenuhi oleh para yang panggil sekarang ini, karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahkan panggilan pertama dulu Abraham Samad sama sekali tidak mau diundang-undang oleh polisian. Ngapain itu diundang-undang? Tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan undang-undang. Di mana polisi ini belajar? Bukan begitu kata Ugo Roseno. Ugo Roseno mengatakan, di mana polisi belajar ini cara mengurus kasus seperti ini? Belum jelas itu ujung pangkalnya ijazah itu asli dengan palsu. Ini orang sudah dituduh. Padahal kepalsuan atau keaslian ijazah itu belum jelas, belum pasti, belum ada kepastian hukumnya, belum ada keputusannya. Ini langsung orang dibuat tersangka atau dilaporkan pencemaran nama baik. Ini salah dalam logika hukum. Itu menurut Ugo Roseno, yang juga kemarin mengatakan bahwa kasus Tom Lembong itu adalah titipan dan kriminalisasi. Dan saya setuju dengan Ugo Roseno, dan saya juga setuju ini kriminalisasi saja kepada Roy Suryo, kecuali dibuktikan dulu ijazah itu palsu atau tidak. Kemudian panggilan kepada atau lapor pemeriksaan kepada Jokowi kan dilaksanakan di Solo kemarin dengan alasan bla bla bla. Itu pun dijadwalkan. Dan ini Roy Suryo membalas juga, dijadwalkan setelah 17 Agustus atau mungkin tahun depan atau tahun besok lagi. Karena Roy Suryo ini berpedoman kepada apa? Kepada apa yang berlaku dengan barisan-barisan Jokowi. Jokowi melakukan seperti itu agak halus. Tapi Sylvester Matutina ini apa yang dilakukan dia? Sylvester ini mengadukan Roy Suryo penghasutan tentang ijazah palsu, membuat kerusuhan tentang ijazah palsu. Ijazah palsu yang dituduhkan bukan ijazah dia, ijazah Jokowi, induk semangnya, tidak ada hak dia, tidak ada legal standing dia, dikadukan Roy Suryo. Kan begitu ceritanya. Ujungnya akan dibongkar oleh Roy Suryo.
bahwa dia terpidana 6 tahun yang lalu penghinaan kepada Yusuf Kala, sama dengan kasus sekarang ini pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Roy Suryo, tapi keputusan dia itu sudah ingkrah, artinya harus masuk, harus dieksekusi. Tapi sampai sekarang aparat tak bisa mengeksekusi dia. Dan yang lebih parahnya, dia diangkat menjadi komisaris BUMN oleh Menteri Erick Thohir, yang juga dipertanyakan oleh DPR ujung-ujungnya setelah Roy Suryo membongkar hal ini. Komisi 6 DPR RI, Nasim Han, menyoroti penunjukan terpidana kasus fitnah, Sylvester Matutina, sebagai Komisaris Independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia, Persero, atau ID Food. Menurut Nasim, pengangkatan tersebut bermasalah dari sisi etika dan reputasi perusahaan. Dan begitu ditanyakan kepada Menteri Sontoloyo yang mengangkat Sylvester ini, dia ngacir, tidak menghargai wartawan, kesombongan setinggi langit yang dibuatnya. Pak Sylvester ini kan jadi komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independen ya, Pak? Pak Erik? Dan sewaktu mengantarkan surat penolakan pemanggilan oleh Ahmad Kozainuddin ke Polda Metro Jaya, Ahmad Kozainuddin menekankan sekali masalah Sylvester ini. Juga perlu tanggapi kalau kemudian Frederick Damanik dari Projo meminta agar ada amnesti kepada Sylvester Matutina, kami tegaskan ya, permohonan itu cacat baik secara administratif juga secara substansi begitu. Cembong dan juga siapa satunya tuh? Hasto, itu juga pemberian daripada amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong itu bukan karena permintaan keduanya, tetapi atas inisiatif Presiden. Karena kewenangan yang melekat dari Presiden itulah, maka kemudian Presiden memberikan, bukan atas permohonan. Kalau permohonan itu gerasi dan kemudian rehabilitasi. Yang kedua, ini barang, ini orang belum pernah dieksekusi 1 hari pun. Kok enak banget dia ya, bisa minta amnesti. Kalau diberikan, wah rusak negara ini, nggak perlu lagi ada hukum. Kenapa? Kalau nanti kita terpidana, ya udahlah minta amnesti, cari koneksi, selesai. Nggak bisa begitu. Kecuali satu hal, kalau ternyata terpidana Sylvester Matutina dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya sudah kita ikhlaskan. Jadi yang saya maksudkan, senjata kecerdikan dari Roy Suryo adalah sebagai begini. Roy Suryo mau disamakan dengan Jokowi. Kalau Jokowi bisa menjadwalkan pemeriksaan dia sesuai dengan kehendak hati Jokowi, malahan tempatnya harus sesuai dengan keinginan Jokowi, Roy Suryo pun harus begitu. Roy Suryo dan kawan-kawannya harus disamakan di depan hukum. Bukankah hukum kita begitu? Kan itu kata Roy Suryo. Dan Roy Suryo akan menjadwalkan, bisa setelah 17 Agustus, bisa setelah setahun, kemudian harus disamakan juga dengan Sylvester Matutina. 6 tahun, malahan sudah ingkrah keputusannya. Kasusnya sama juga yang dilaporkan oleh Jokowi tentang Sylvester ini dengan Roy Suryo, sama, pencemaran nama baik. Sylvester mencemarkan nama baik Yusuf Kala, kalau Roy Suryo mencemarkan nama baik Jokowi. Dan waktunya bisa juga sama, setelah 6 tahun, baru mau dieksekusi. Malahan sampai DPR heboh dibikinnya kan? Dalam hal ini, harus eksekusi dulu Mas Sylvester Matutina. Apakah dia mau nanti dieksekusi di dalam penjara? Ini model orangnya orang yang agak licik ini. Kalau dia dimasukkan ke penjara karena suruhan dari Jokowi, harus mematuhi hukum. Apa dia tidak akan berbalik melawan Jokowi nanti? Dibongkarnya rahasia Jokowi yang sebetul-betulnya. Kalau dia dalam itu sempat disiksa dia, diazab, kan terazab. Masa aku membela Jokowi akhirnya ujung-ujung penjara, komisaris pun aku dipecat katanya kan? Tapi memang itu yang diinginkan oleh Roy Suryo. Bernyanyi lah barang ini kan. Kalau sempat itu bernyanyi lagi, aduh gawat ini. Bisa-bisa hancur Jokowi, tapi saya rasa tidak mungkin lah. Tidak mungkin juga mungkin Sylvester ini di penjara. Mungkin amnesti didapatkan dia, tapi yang jelas jabatan komisaris sebentar lagi kan lepas. Tapi bagaimanapun hal ini dijadikan tameng oleh Roy Suryo untuk menunda-nunda kasus kriminalisasi dia. Karena memang kriminalisasi, belum jelas objeknya, asli atau palsu kan? Dan kalau kasus ini tertunda-tunda, Roy Suryo makin di atas angin dengan kawan-kawannya, makin banyak buktinya. Bukti apa? Bukti kepalsuan udah pasti. Dan Roy Suryo mengatakan lagi, ada satu orang lagi yang tersangka kasus pencemaran agama Islam, Ade Amando, belum dikuaknya tapi sudah dikatakannya. Artinya dia menjelaskan kepada publik, orang pengikut-pengikut dari Jokowi inilah orang-orang para begundal semuanya. Dan memberi tanda kepada projo-projo yang lain, termul-termul yang lain, siap-siap kalian kubongkar semua. Karena pendukung dari Roy Suryo-nya kayak netizen. Kalau saya tahu juga aib-aib para termul ini, saya bongkar juga biar jadi senjata oleh Roy Suryo ini. Begitu saja dulu ya. Terima kasih.